Silakan Pak Apri, apa yang dimaksud dengan SPT tahunan OP, Badan dan HPP ya, dan bagaimana ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk itu ya, agar para pendengar kita dapat memperhatikan dan dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya berkenaan dengan pajak-pajak ini. Ya. Okay. Ya, terima kasih Bunda Nelly dan sahabat pemirsa pendengar Radio Tuntung Pandang di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di hari Senin yang cerah ini. Ya, semoga kita bahagia semua karena Bunda Nelly. Ya, ini kita mengingatkan di akhir bulan Maret bahwa selalu Direktorat Jenderal Pajak mengingatkan untuk wajib pajak di wilayah Kabupaten Tanah Laut untuk menyampaikan SPT tahunan. SPT tahunan ini ada orang pribadi dan badan. Orang pribadi ya menyangkut wajib pajak pribadi kita masing-masing. Nah, ini ada batas waktunya. Kita sudah mendekati, kata Bunda Nelly tadi, ini sudah di akhir bulan gitu. Akhir bulan berarti mendekati kita mau gajian. Dekat banget gitu ya. Ini hari-hari yang kritis ini. Hari-hari kritis, tapi juga ini hari-hari yang kritis kita untuk melaporkan SPT tahunan. Betul sekali. Jadi kita mempunyai kewajiban melaporkan SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret 2022 ini untuk melaporkan penghasilan dan penambahan harta atau utang tahun 2021 kemarin. Jadi masih ada 4 hari untuk wajib pajak di Kabupaten Tanah Laut, para pendengar Radio Tuntung Pandang, untuk segera bisa melaporkan SPT tahunan. Nah, ini untuk orang pribadi. Sedangkan badan ini berupa PT, CV, yayasan dan lain-lain. Batas waktu pelaporan. Termasuk yayasan sosial ya Pak? Iya, termasuk yayasan sosial, baik yayasan ormas atau yayasan keagamaan yang mempunyai NPWP, mempunyai kewajiban setiap tahun untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan. Namun untuk SPT tahunan badan ini paling lambat tanggal 30 April 2022. Jadi masih ada kesempatan lah untuk yang badan. Yang mungkin yang mendekati jatuh tempo ini masa kritis ya. Masa kritis ini. Ya, detik-detik. Detik-detik terakhir ini untuk SPT tahunan orang pribadi. Jadi SPT tahunan orang pribadi ini yang mempunyai batas waktu yang segera karena terakhir tanggal 31 Maret 2022. Nah, itu Bunda Nelly untuk batas waktunya. Sedangkan untuk pelaporan wajib pajak bisa hadir di KP2KP Pelahari yang bisa mungkin hadir. Yang ingin tatap muka langsung, kami sudah buka tatap muka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena pandemi kita membatasi tatap muka, tapi untuk tahun ini kita membuka tatap muka. Jadi silahkan kalau mau berkonsultasi atau langsung mengisi laporan SPT tahunan bisa langsung ke KP2KP Pelahari. Namun kami juga Direktorat Jenderal Pajak sudah menggampangkan aplikasi. Jadi pelaporan SPT tahunan tidak harus datang. Mungkin yang bagi yang sibuk, masyarakat Kintab, Jorong, jauh-jauh bisa melakukan pelaporan SPT tahunan melalui online. Aplikasi online. Jadi bisa online, tidak datang, mau hari libur atau malam hari bisa dilakukan oleh wajib pajak. Berarti hari libur juga bisa diakses ya Pak ya? Bisa. Dan diterima oleh kantor pajak begitu ya? Jadi secara kalau online nanti diterimanya oleh server Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti tanda terimanya pun akan dikirim melalui email ke wajib pajak. Nah, ini bisa 24 jam, 7 hari seminggu, dimanapun berada, tidak harus datang ke kantor pajak. Sehingga tidak ada alasan begitu ya, sibuk atau tidak ada biaya karena kejauhan gitu ya, tidak ada transport. Iya Bunda Nelly, itu yang terkait dengan SPT tahunan. Orang pribadi tadi ya Pak ya. Orang pribadi. Masih di orang pribadi Pak. Ini ada pertanyaan juga nih dari kawan-kawan kita. Kalau yang lama kan berarti tinggal melaporkan. Nah, lalu bagi orang pribadi yang baru Pak, ini
siapa tahu kan ya baru bekerja begitu, baru mulai sebuah usaha yang bukan CP ya, bukan badan. Nah, ini bagaimana nih caranya Pak untuk melaporkan SPT-nya? Ya. Untuk wajib pajak baru yang baru terdaftar di 2022 itu tidak ada kewajiban untuk melapor SPT. Tapi kalau yang terdaftarnya tahun lalu 2021 tetap mempunyai kewajiban melaporkan SPT tahunan. 2021 juga belum terdaftar Pak, padahal usahanya 2021 sudah mulai. Oh gitu. Bisa tetap melaporkan SPT karena dasarnya adalah kewajiban subjektif sudah muncul waktu wajib pajak sudah memulai usahanya. Jadi kalau walaupun terdaftar di 2022, namun wajib pajak mempunyai usaha sebelum 2022, masih tetap bisa melaporkan kewajiban usahanya. Meskipun 6 bulan di walaupun belakang gitu ya. 6 bulan di belakang, masih tetap bisa melaporkan SPT tahunan PPh tahun pajak 2021. 2021. Berarti ini OP yang akan melaporkan wajib pajaknya yang baru, ini apakah harus hadir tatap muka begitu? Mungkin ada kewajiban untuk scanner wajah atau cap jempol atau apa gitu, atau bisa juga melalui online-nya ini? Silakan mungkin Mbak Nisa menambahkan. Oke, Mbak Nisa gimana Mbak? Mungkin bagi wajib pajak yang ingin laporan ya Bu ya, jadi karena tadi basisnya sudah online, jadi sebenarnya tidak perlu berhadir lagi di kantor jadi pajak. Semuanya bisa ya, baik yang lama maupun yang baru. Betul, sudah bisa dilakukan dari rumah di mana saja dan kapan saja. Nah, mungkin catatannya bagi wajib pajak yang pertama kali laporan, seperti yang Pak Apri bilang tadi, itu mungkin harus mengaktifkan yang namanya e-fin dulu. Nah, e-fin ini sendiri diajukan langsung di kantor pajak. Tapi untuk KP2 KP Play Hari kami bisa mengakomodir pengajuan e-fin lewat hotline resmi KP2 KP langsung. Jadi bagi yang merasa jauh mungkin Kintab, Jorong itu bisa mengajukan lewat WA begitu. Oh, nah iya. Artinya yang baru ini lebih enaknya itu tatap muka ya. Iya. Kalau yang baru kan karena mungkin baru pertama kali ya. Baru pertama kali. Jadi mungkin banyak yang harus dikonsultasikan ya Pak ya. Banyak petunjuk-petunjuk yang harus disampaikan oleh petugas di KP2KP seperti itu. Nah, jadi enaknya tatap muka. Sekaligus juga belajar. Belajar. Kalau sekaligusnya juga bisa kenalan dengan Pak Apri, bisa kenalan dengan Mbak Nisa gitu ya. Iya, agar tidak ada kesalahan gitu ya Pak, sehingga nanti tidak terlalu rumit dan ribet di tahun-tahun berikutnya. Jadi seperti itu ya. Iya. Ini ada teman-teman kita yang beberapa waktu yang lalu juga setelah kita Talkshow di bulan kemarin, iya. Nah, ada yang mempertanyakan. Nah, kemudian juga ternyata masih banyak juga teman-teman kita yang OP yang lama sampai hari ini, sampai kemarin beritanya juga masih belum melaporkan ya SPT tahunannya. Nah, jadi hari ini ya kita kembali menghimbau kepada sahabat-sahabat inspirasi, para pendengar Tuntung Pandang FM yang merasa menjadi wajib pajak ya, orang pribadi dan juga yang baru dan yang lama nih, segera ya, waktu kita tinggal beberapa hari lagi ya, karena kita akan ditutup nanti tanggal 31 dan setelahnya itu akan ada sanksi. Nah, dendanya juga ya. Saya nggak enak kalau bicara sanksi sama denda Bang Heri. Iya gitu ya, akan ada sanksi. Nah, seperti itu ya, sahabat-sahabat inspirasi. Ya, semoga bisa berkesempatan untuk melakukan laporan SPT tahunannya. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kepala KP2KP dan anggota penyuluh pajak, kalau tidak bisa datang langsung ke kantor KP2KP, Anda dapat melaporkan melalui aplikasi online-nya ya. Nah, seperti itu. Oke, nah kemudian Pak, untuk SPT tahunan orang pribadi ini setelah dia melaporkan dan ada perubahan-perubahan Pak, ada perubahan-perubahan. Nah, ini seperti apa nih? Iya, jadi
kalau kita sudah melaporkan SPT tahunan, berarti kewajiban kita sebenarnya sudah terpenuhi. Yep. Namun ada kalanya wajib pajak merasa, ini ternyata penghasilan saya belum dilaporkan, masih ada yang kurang, atau mungkin hartanya kelewat nih kemarin. Nah, iya. Ada 1 hektar yang belum dimasukkan baru gitu dibeli kan di tahun kemarin gitu, lupa gitu, ternyata kelupaan gitu. Betul, yang dilaporkan. Pinggir jalan hektar. Nah, itu ternyata mahal itu di pinggir jalan kan, MM-an itu. Masih kelupaan ternyata lah. Wajib pajak masih bisa melakukan pembetulan. Jadi masih bisa pembetulan SPT tahunan. Selama belum ditutup begitu ya? Udah ditutup, setelah ditutup setelah masih bisa? Jangka waktu lewat juga tidak apa-apa Bu. Jadi Bunda Nelly, jadi kalau setelah tanggal 31 Maret ternyata masih belum lengkap, itu masih bisa dilakukan pembetulan. Nah, asal memang sudah lapor duluan, sebelum 31 Maret sudah lapor, itu terbebas dari sanksi. Terbebas dari sanksi, dan aplikasinya tidak dikunci gitu Pak? Tidak, jadi tetap masih bisa. Jadi setelah 31 Maret wajib pajak masih bisa lapor. Bedanya kalau wajib pajak lapornya telat ada sanksinya. Kalau tidak telat berarti tidak ada sanksi gitu. Jadi kalau sudah meskipun cuma tambahan tadi, kalau telat masih dapat sanksi juga. Kalau tambahan tadi tapi membuat pajak yang kurang bayarnya bertambah, itu ada sanksinya. Tapi kalau hanya membetulkan yang tidak mengakibatkan kurang pajaknya bertambah, jadi cuma membetulkan jumlah hartanya aja atau ada kesalahan tulis gitu, nah itu tidak ada sanksi gitu Bunda Nelly. Nah Pak, ini ada juga nih pertanyaan dari teman-teman kita, sahabat-sahabat inspirasi. Ini harta yang dilaporkan itu ya, harta yang memang atas nama kita begitu kan Pak ya. Nah ini misal begini, saya beli rumah tapi belum dibalik nama begitu. Nah atau rumah itu masih kredit, itu kan berarti belum termasuk di dalam. Jadi gini, gitu. Harta ini yang dimaksud dengan harta yang menjadi kepemilikan kita. Kepemilikan itu bisa atas nama kita atau mungkin masih atas nama orang lain. Tapi secara penguasaan itu milik kita. Jadi misalnya saya beli motor, saya belum balik nama nih, tapi sudah hak kita, BPKB sudah di tangan kita. Itu makanya kita harus laporkan juga. Walaupun itu motornya masih atas nama orang lain. Nah, ini juga yang banyak juga salah paham Pak dari sahabat-sahabat inspirasi kita. Ini yang dilaporkan hanya atas nama kita ya. Sehingga sebenarnya ya seperti Mas Peri dia punya banyak bedakan gitu ya. Bedakan sebaris itu isinya kalau nggak 10 15 ya pintunya. Nah, tapi tanahnya itu masih tanah atas nama orang lain. Nah, sampai saat ini belum dilaporkan. Nah, jadi ini perlu yang kita luruskan ya kepada sahabat inspirasi, bahwa harta yang memang sudah menjadi kepemilikan kita dibuktikan dengan nota pembelian. Dibuktikan dengan nota pembelian ya, berarti wajib dilaporkan. Wajib ya Pak ya? Iya, wajib dilaporkan di SPT tahunan orang pribadinya. Begitu juga apabila kita beli dengan kredit Bunda Nelly. Jadi seumpama saya kredit beli rumah lah. Yang itu, banyak kredit rumah nih. Nah, yang banyak ini kredit rumah nih. Nah, ini harus kita cantumkan juga. Jadi kita cantumkan kita beli rumah tahun seumpama tahun misalnya 2020. Gitu, ya. 1996. Misalnya tahun 2010 lah. 2010 kita laporkan kita beli seumpama 100 juta. Kita laporkan 100 juta. Kalau memang itu kredit, nanti kita masukkan hutang. Nah, jadi kita juga melaporkan hutang, jangan sungkan-sungkan. Biasanya kalau ditanya hutangnya dicantumkan, tapi kalau hartanya nggak mau. Jadi dicantumkan juga hutangnya. Jadi kalau memang kita ada hutang, kita cantumkan hutang atau kreditnya tersebut. Misalnya kredit 10 tahun berarti kreditnya. Nah, yang dicantumkan kredit ini di akhir tahun. Jadi seumpama dari 2010 ini udah 2022. Kalau 10 tahun berarti nanti berakhir 2025, berarti masih ada 3 tahun. 3 tahun, iya. Nah, 3 tahun sisanya itu berapa? Utangnya itu dicantumkan gitu. Jadi walaupun tadi disampaikan Bunda Nelly, kalau yang kredit gimana? Tetap dicantumkan. Tetap harus dicantumkan. Nah, ini ada beberapa nih Pak yang masih kredit perumahan itu. Perumahan biasanya tidak dicantumkan. Karena kan pertama masih atas nama karena masih kredit
sertifikatnya belum keluar ya, gitu. Sertifikatnya belum keluar. Nah, kemudian andai pun sudah keluar itu kan masih atas nama developer belum dilakukan balik nama gitu. Nah, ini yang harus dipahami juga oleh sahabat-sahabat inspirasi bahwa yang seperti ini pun ya tetap harus dilaporkan. Nah, seperti itu ya. Ini masih banyak nih sahabat-sahabat kita yang belum paham itu. Sehingga di dalam pelaporan hanya ada beberapa yang atas nama kita gitu ya. Kayak rumah tinggal misalnya yang kita tinggali karena sudah lama gitu kan, udah atas nama kita. Nah, itu yang dilaporkan. Mobil karena masih kredit ya tidak dilaporkan ya, padahal itu harus punya dilaporkan 2 juga. Gitu. Si Peri 1, istrinya 1 gitu yang pakai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sahabat inspirasi ya, agar kita semua memahami bahwa dalam rangka melaporkan SPT tahunan ini harus dicantumkan keseluruhan harta kita ya yang menjadi penguasaan kita begitu. Tapi kredit aja dicantumkan, apalagi yang tunai. Yang tunai, tapi jangan dimasukin punya orang tua ya. Tapi jangan nggak diaku-aku. Iya, diakui nih punya orang tua karena memang waris satu-satunya ya, anak laki-laki. Amin gitu. Oke, kembali sahabat inspirasi, Anda yang ingin bergabung kami undang di line telepon kita di 0811-5012-304 ya. Bagi sahabat inspirasi yang masih belum memahami, ada yang hal-hal yang perlu dipertanyakan di dalam permasalahan yang berkaitan dengan pajak, khususnya pada SPT tahunan yang sudah mendekati detik-detik terakhir ya, detik-detik terakhir. Sebenarnya sih bukan masalah sanksinya ya Pak yang menjadi permasalahan ya, tapi ketika kita terlambat melaporkan akan tercatat bahwa kita adalah orang yang tidak memperhatikan tentang pajak seperti itu. Padahal kita semua tahu bahwa pajak ini adalah salah satu modal dasar kita untuk melakukan pembangunan dan pembangunannya kita nikmati secara keseluruhan seperti itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat inspirasi. Nah, kemudian yang kedua tadi bagi sahabat-sahabat yang juga kemarin ada menanyakan soal harta yang belum balik nama ya, belum menjadi nama kita. Selama itu penguasaan silahkan ya untuk wajib dilaporkan. Oke. Baik Pak, kita ke badan. Iya. Oke, SPT badan ini seperti apa nih Pak? Jadi SPT badan ini memang batas waktunya berbeda dengan orang pribadi karena wajib pajak badan itu punya kewajiban untuk membuat laporan keuangan. Jadi kalau orang pribadi tidak ada kewajiban kecuali kalau memang orang pribadi itu usahanya omsetnya lebih dari 4,8 itu punya kewajiban yang sama dengan wajib pajak badan, yaitu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan itu berupa apa aja? Minimal ada neraca dan laporan laba rugi. Makanya diberi kesempatan waktu yang lebih untuk wajib pajak badan untuk mempersiapkan sebelum laporan SPT tahunan, mempersiapkan data pendukung minimal neraca dan laporan laba rugi dan rincian peredaran bruto tiap bulannya. Nah, setelah kita mempunyai data pendukung, wajib pajak baru bisa melaporkan pelaporan SPT tahunan badannya dan paling lambat 30 April 2022 nantinya. Oke, masih gitu. ada waktu satu bulan lebih lah. Tapi ini pun jangan ditunda-tunda. Ya, karena waktu sebulan ternyata begitu cepat berlalu ya. Ternyata kita juga belum membuat laporan keuangan. Yang paling rumit memang di laporan keuangan. Yang paling rumit itu laporan keuangan. Jadi walaupun yayasan atau ormas itu tetap mempunyai kewajiban, mempunyai kewajiban untuk membuat laporan. Ormas keuangan. Berarti mempunyai kewajiban juga ya Pak? Iya, ormas karena dia mendapatkan penerimaan entah dari hibah, entah dari
dari anggota mempunyai penerimaan dan ada pengeluarannya, makanya dibikinkan laporan keuangannya. Walaupun untuk yayasan dan ormas bisa dilakukan laporan keuangan secara sederhana. Paling sederhana keluar masuk keluar masuk. Jadi ya penerimaan, pengeluaran, gitu. Biayanya apa aja itu besaran laba rugi ya. Iya. Besaran laba dan ruginya. Besaran penerimaan kalau yayasan biasanya kan sisa. Jadi sisa lebih lah gitu. Berarti kalau ormas termasuk partai politik ya? Iya, cuma kalau partai politik untuk di daerah biasanya mereka adalah wajib pajak cabang. Jadi untuk NPWP-nya pusatnya adalah di pusat di Jakarta mungkin. Jadi di sini kewajibannya adalah wajib pajak cabang. Kalau wajib pajak cabang tidak mempunyai kewajiban untuk SPT tahunan. Oh begitu. Gitu, jadi dia hanya mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan aja. Nah ini bedanya. Jadi ada badan itu ada yang cabang berupa cabang atau memang pusat. Kalau pusat itu memang mempunyai kewajiban SPT tahunan. Nah, untuk yayasan kayak partai politik karena di sini di daerah dan dia ada pusatnya, biasanya yang pusat itu yang pusat yang berkewajiban berarti. Kewajiban, Oke. gitu. Misalnya seperti ini Pak, ada sebuah organisasi berbadan hukum ya, dia adalah cabang dari pusat. Nah, berarti yang di Kabupaten Tanah Laut ini dia tidak mempunyai kewajiban ya? Ya, jadi kalau NPWP-nya itu menginduk ke NPWP pusatnya, dia tidak mempunyai kewajiban. Tapi kalau dia cabang di sini, jadi ada cabang ini bisa terpisah, walaupun cabang tapi dia independen tersendiri dari pusatnya dan NPWP-nya merupakan NPWP pusat, maka dia tetap mempunyai kewajiban SPT tahunan. Seperti misalnya kalau di organisasi pemuda itu ada KNPI lah, biasanya kayak gitu. KNPI walaupun dia ada induknya tapi mereka kan terpisah. Jadi nggak ada struktur yang untuk melaporkan semuanya ke pusatnya. Jadi penerimaan di sini digunakan di sini gitu. Oh begitu. Nah ini perlu juga dipahami ya oleh organisasi. Ya ini masih banyak juga nih Pak organisasi kita yang masih belum paham juga ya tentang SPT tahunan ini. Ya ada beberapa juga yang tidak melaporkan karena sudah di pusat gitu kan, kita nginduk ke pusatnya. Padahal ternyata mereka di sini juga mendapatkan bantuan dana ya, pemasukan yang secara terpisah dengan dari pusat seperti itu ya. Nah ini cuman memang waktunya tadi masih ada satu bulan ya, 1 bulan 30 ya. April. Iya, oke. Nah lalu Pak, sesederhana apa ya laporan keuangan ini? Apakah nanti laporan keuangan ini sebelum badan ini melaporkan SPT-nya, laporan keuangan ini akan diperiksa dulu oleh KP2KP begitu Pak? Apakah layak untuk menjadi sebuah bukti laporan atau bagaimana? Laporan keuangan ini yang berlaku umum, jadi memang sesuai dengan standarnya secara umum. Laporan ini yang penting ada laporan laba rugi berupa penerimaan, ada pengeluaran, biaya-biayanya, sisanya berapa. Kalau memang sisanya 0 ya tidak apa-apa 0 dan ditandatangani dan dicap oleh pengurusnya. Jadi ditandatangani dan dicap oleh pengurusnya. Yang kedua neraca itu menggambarkan aset dan hutang, modal wajib pajak. Nah itu yang harus minimal dicantumkan di situ. Untuk format dan tata bakunya kita menggunakan format dan tata baku umum sesuai dengan akuntansi. Nah untuk sebelum melaporkan apakah harus diperiksa dulu? Nggak perlu Bu, yang penting ya Bunda Nelly, jadi nggak perlu, jadi kita yakin karena kita sistemnya self assessment, kita percaya kepada wajib pajak. Yang penting nanti sesudah melaporkan kalau memang ada kekeliruan kita konfirmasi, nanti bisa dilakukan pembetulan. Jadi jangan sungkan, jangan takut, silahkan dibikin laporan keuangannya. Sesederhana mungkin sesuai dengan merepotkan gitu. Yang penting memenuhi standar bahwa itu laporan laba rugi dan neraca. Yang lebih rumit yang membuat laporan ini bukan membuat laporannya Pak Apri, tetapi memikirkannya. Dimasukkankah kadakah begitu ya. Yang lama itu. Yang lama yang
berbulan-bulan bahkan itu ya. Ini sumbangan dimasukkan apa enggak? Iya, nah itu dia yang bingungnya. Nah itu yang bikin lama ya. Nah kepada badan ya, organisasi, CPPT ya, Anda yang belum melakukan laporan keuangan ya silahkan. Kalau misalnya ada yang baru Pak, ini misalnya untuk membuat laporan keuangan ini ada konsultasi nggak Pak di kantor pajak Bapak? Jadi di kantor juga bisa kita membuka konsultasi untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi kita juga sudah menyiapkan formnya, form baku laporan keuangan. Jadi kalau umpama wajib pajak di Kabupaten Tanah Laut bingung, silahkan datang aja ke KP 2KP. Nanti ada formnya, kita tinggal yang penting membawa datanya. Jadi nanti kita isikan di situ, kita tanda tangan dan jangan lupa membawa cap, cap badannya gitu sebagai tanda legalnya di tasnya. Betul sekali ya. Nah, lalu untuk badan di Kabupaten Tanah Laut ini Pak, kalau di kantor KP 2KP tercatatnya itu berapa jumlahnya Pak? Sementara ini kita kan bergabung dengan Banjarbaru. Jadi untuk datanya, untuk yang sudah melapor secara total SPT tahunan sampai hari ini udah 31.000 wajib pajak. Jadi udah 31.000 wajib pajak yang sudah melaporkan. Nah, ini kira-kira berapa persen nih? Ini kira-kira sudah 60-an dari tahun lalu ya. Tahun lalu 51.000. Jadi udah sekitar 60%-an yang sudah melaporkan. Dan ini masih ada waktu 4 hari. Biasanya memang masyarakat Indonesia terkenal suka di injury time gitu. Karena Pak Apri katanya kalau pas di injury time itu ada sensasi tersendiri. Apalagi kalau pas berhasil itu rasanya adalah sebuah pengalaman yang luar biasa ya. Tapi malah sibuk sendiri. Itu sensasinya. Sensasi antrinya. Sensasi antrinya gitu, sensasi yang tergesa-gesanya gitu ya. Sensasi kelihatan bahwa repotnya kita ya. Nah, itu ya. Jadi sebuah sensasi. Nah, bagi kawan-kawan ya sahabat inspirasi seluruhnya yang belum melaporkan, kami ingatkan kembali kalau untuk SPT tahunan orang pribadi ya masih ada waktu 4 hari lagi. Nah, jangan dilewatkan nih 4 hari lagi ya. Kalau terlewat dari itu ada sanksi. Sebenarnya bukan sanksi pembayarannya yang menjadi kekhawatiran kita, tetapi adalah sanksi nama baik kita begitu ya. Nah, nama baik kita. Bukankah ada kata bijak yang berkata bahwa warga negara yang bijak adalah mereka yang taat kepada pajak. Iya, seperti itu. Nah, kalau kita telat berarti termasuk taat-taat enggak gitu. Iya, dan juga bagi wajib pajak badan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Apri ya, baik badan organisasi sosial, yayasan dan sebagainya, Anda juga wajib melaporkan SPT tahunannya ya, dengan terlebih dahulu membuat laporan keuangan. Buatlah laporan keuangan yang sesederhana mungkin, dan bagi Anda mungkin yang baru yang belum mengerti atau bahkan ragu-ragu dengan laporan keuangan, silahkan datang ke kantor pajak KP 2KP Kabupaten Tanah Laut, Jalan Haji Boyasin ya. Oke, Plehari. Baik. Lalu kita ke ini tadi ada HPP ya Pak? Oh iya, HPP ini bukan harga pokok penjualan. Nah, itu dia. Saya pikir ini. Jadi HPP ini adalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi memang undang-undang ini baru. Jadi baru ditetapkan oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden itu Oktober 2021. Oke, apa nih Pak isinya Pak, garis jadi besarnya? Secara garis besar ini ada beberapa aturan yang berubah. Jadi terkait dengan tarif pajak nanti mulai tahun 2022 ada yang berubah. Tapi ini kita akan, karena ini mendekati SPT tahunan, saya akan menyampaikan bahwa untuk UMKM ada namanya batasan peredaran bruto.
Kalau tahun-tahun sebelumnya berapapun omsetnya akan kena pajak 0,5%. Tapi dengan undang-undang ini mulai tahun 2022 itu sampai 500 juta omset 500 juta belum dikenakan pajak. Nanti kalau omsetnya sudah lebih dari 500 juta baru dikenakan pajak. Ini khusus untuk orang pribadi. Gitu. Jadi ini di aturan baru kita ingin adanya keadilan bahwa untuk karyawan ada penghasilan tidak kena pajak, tapi untuk usaha bagaimana gitu. Ya, ini yang direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang ini. Untuk yang usaha orang pribadi sampai omset sampai 500 juta itu belum kena pajak per tahun ya. Per tahun. Per tahun belum kena pajak. Nah, ini sahabat-sahabat kita juga yang di UMKM ya, yang di sasirangan, yang di kerajinan dan lain sebagainya. Nah, ini ada respon dari pemerintah untuk memberikan kemudahan juga ya kepada para pelaku UMKM. Mungkin ini karena dampak dari pandemi mungkin ya Pak Apri, kemudian dampak dari tanah laut kan bencana alam kemarin ya, sampai saat ini belum begitu terpulihkan ya tentang ekonomi UMKM. Nah, jadi 500 juta per tahun itu belum dikenakan pajak. Jadi kalau omsetnya sudah melebihi 500 baru dikenakan pajak. Ini untuk yang UMKM. Nah, namun juga ada aturan terbaru juga di Undang-Undang HPP itu mengatur terkait dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN ini juga akan berlaku mulai April. Jadi untuk PPN wajib pajak yang merupakan pengusaha kena pajak PKP untuk mulai masa April tarif PPN berubah dari 10% menjadi 11%. Jadi ada tambahan 1%. Naik ya. Naik. Ya, ini khusus untuk yang PPN gitu. Dan mulainya berlaku mulai 1 April. Makanya kita di akhir Maret ini mensosialisasikan ke wajib pajak, terutama yang PKP yang mengeluarkan faktur, bahwa aturan mulai 1 April PPN itu menjadi 11% dari yang sebelumnya 10%. Gitu. Kalau bisa dijelaskan Pak secara global mungkin apa aja nih yang dikenakan PPN ini Pak? Jadi kalau dikenakan item-itemnya? Dikenakan PPN biasanya oleh PPN dikenakan oleh wajib pajak yang merupakan PKP. PKP itu memang pengusaha kena pajak atau memang yang mempunyai omset lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau wajib pajak sudah omsetnya lebih dari 4,8 miliar harus wajib menjadi wajib pajak pengusaha kena pajak. Dan nantinya setiap transaksi dia harus mengeluarkan PPN, mengeluarkan faktur. Nah, faktur itu ada nanti PPN-nya. Kalau dulu 10% menjadi 11%. Jadi tidak semua barang atau semua jasa itu kena PPN. Nah, ini tergantung dari wajib pajak yang berusaha tersebut. Kalau memang omsetnya lebih dari 4,8 memang harus ada kewajiban untuk memungut PPN. Gitu. Kemudian untuk transaksi kayak catering ya. Catering rasanya ada PPN. Rumah makan. Jadi kalau catering rumah makan itu bukan PPN, namun itu pajak restoran. Itu biasanya dimasuk ke pajak daerah oleh Bapenda. Iya, jadi walaupun tarifnya sama, dulu 10%, itu tapi masuk ke Bapenda. Jadi bukan masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, tapi itu masuk ke pajak daerah. Termasuk juga mungkin kantor-kantor besar kayak misalnya ada yang banyak punya cabang gitu ya. Berarti masuknya ke daerah ya? Ya, kalau khusus untuk restoran, jadi restoran, hotel, rumah makan itu masuk ke pajak daerah. Ada namanya di daerah pajak restoran dan pajak hotel. Jadi tidak dikenakan
PPN. Tetapi ada tulisannya PPN 10% ditanggung oleh pembeli. Ya iya, tapi beda. Kalau di situ ada namanya PPN-nya pajak penjualan, bukan pajak pertambahan nilai. Gitu. Khusus untuk yang hotel, hiburan, restoran itu pajak daerah masuknya. Jadi 10% yang dibayarkan oleh masyarakat itu akan masuk ke kas daerah dan akan dipergunakan untuk pembangunan di daerah masing-masing. Gitu, Bagi seseorang Pak yang sudah mencapai 4,8 M tadi ya penghasilannya, berarti dia mempunyai kewajiban 2 ya Pak? Iya. Iya, SPT tahunan orang pribadi dan juga PPN. Ya, jadi kalau kita walaupun orang pribadi atau badan yang sudah mempunyai omset lebih dari 4,8 atau mungkin udah tinggal dikit nih, harus siap-siap gitu, harus siap-siap belajar terkait dengan PPN karena di aturan di undang-undang kalau kita omsetnya sudah lebih dari 4,8 itu sudah berarti sudah tidak menjadi wajib pajak UMKM lagi karena omsetnya sudah besar gitu. Batasannya 4,8 itu. Jadi setelah 4,8 harus pembukuan, harus mendaftarkan diri menjadi PKP untuk memungut PPN gitu. Oke, nah untuk sahabat inspirasi ya yang merasa menjadi PKP atau akan menjadi PKP, nih siapa tahu tahun 2020 kemarin kan baru bikin nih Pak sarang waletnya itu. Tahun 2021 kan sudah isi nih. Iya, sudah isi. Nah, sudah dihitung nih. Berapa Bang Ferry isinya? Iya, ini lebih dari 4,8 Pak kalau punyanya. Kalau sarang walet daerah juga ya Pak ya? Sarang walet daerah juga. Jadi kalau sarang walet itu juga pajak daerah. Jadi memang ada pembagian, ada yang menjadi pajak pusat dan ada yang menjadi pajak daerah. Kalau sarang walet masuk ke pajak daerah juga. Pajak daerah ya. Oke. Mbak Nisa, saya ke Mbak Nisa nih. Untuk mengetahui nih Mbak Nisa, apakah seseorang itu sudah benar-benar melaporkan secara keseluruhan hartanya, penghasilannya begitu? Adakah uji apa begitu ya dari KP2KP misalnya penyuluh pajak mendatangi ke rumah gitu kan, ada alamatnya ya lengkap gitu ya, atau melakukan investigasi begitu, seperti apa nih Mbak Nisa? Jadi mungkin bagi wajib pajak ya yang melaporkan hartanya mungkin masih setengah-setengah atau mungkin belum sepenuhnya, apakah kita bisa mengetahui atau enggak, apakah ada penelitian atau enggak, begitu ya. Jadi untuk Direktorat Jenderal Pajak sendiri sekarang itu sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk melakukan pertukaran data begitu. Jadi semisal saja mungkin di SPT tahunan kita tidak melaporkan kita memiliki tanah misalnya begitu, tapi kita memiliki pertukaran data dengan BPN. Jadi dengan begitu masuk datanya tercover ya, berarti tercover begitu. Jadi tahun kemarin kita beli berapa kapling gitu. Misalnya gitu. Jadi semuanya tuh ada datanya untuk sepeda motor, ada samsat, untuk yang saldo keuangan itu kita ada perbankan. Jadi bagi wajib pajak yang tidak melaporkan sepenuhnya itu sebenarnya akan terlihat gitu ya. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan oleh kawan-kawan ya, wajib pajak. Artinya kita harus semaksimal mungkin ya, kalaupun sudah kita semaksimal mungkin mengingat-ingat nih harta benda yang memang banyak sekali jumlahnya, karena terlalu banyak terlalu banyak ternyata ada juga yang tertinggal yang masih ditoleransi nih oleh Pak Apri dan Mbak Nisa ya, untuk dilaporkan tahun depan ya. Iya, biasanya yang besar-besar tuh nggak ingat Bu. Biasanya tanya Pak, biasanya dulu kalau ada dari finance Pak ya, biasanya ada blacklist ya Pak ya, ada blacklist ya. Kalau dari KP2KP sendiri perpajakan ini ada mungkin blacklist, mungkin konsekuensinya apa, penyegelan atau begitu yang besar-besar aja nih Pak ya, bukan yang kecil-kecil Pak. Jadi kalau di KP2KP yang pertama dari DJP biasanya kita memblacklist di validasi NPWP. Jadi kalau kita sudah beberapa kerjasama dengan Pemda, dengan perizinan terkait dengan konfirmasi wajib pajak. Apabila wajib pajak itu terblacklist, dia nggak bisa melakukan izin.
Jadi biasanya mau bikin CV baru loh, nggak bisa lagi Pak ya. Nggak bisa karena NPWP saya terblokir gitulah. Biasanya nanti harus lapor ke kantor dan nanti kita akan lihat alasan diblokirnya kenapa gitu. Jadi alasan diblokirnya kenapa, apakah belum lapor SPT atau SPT-nya belum benar atau ada tunggakan gitulah. Biasanya diselesaikan dulu baru nanti dibuka gitu. Baru biasanya bisa lapor. Jadi ada beberapa yang kita konfirmasi dengan apa perizinan juga gitu, dengan ekspor wajib pajak mau ekspor ternyata nggak bisa nih. Wah ini karena ternyata ada perpajakan yang belum dipenuhi. Nah harus dipenuhi dulu baru bisa ekspor gitu. Jadi memang kita sudah kerjasama dengan beberapa lembaga terkait dengan kita untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak gitu. Jadi yang dikira ya bahwa ada blacklist juga. Juga makanya itu. Jadi jangan semaunya aja gitu ya, ikut yang remeh gitu loh. Yang berlaku begitu ya. Nah, tapi apakah pernah Pak mungkin bukan di tanah ataupun di Indonesia di Indonesia sempat dengan penyegelan ada sebuah pabrik atau gimana nih Pak? Ya, dulu saya pernah mengalami waktu saya dinas di Semarang. Wajib pajak itu sudah mau ekspor, barangnya sudah di pelabuhan. Ternyata terkendala wajib pajak tersebut belum lapor SPT tahunan. Padahal kalau barang itu sudah di pelabuhan ada sewa demurrage perhitungannya. Kalau ternyata sudah melebihi itu kena denda juga di pelabuhan. Makanya wajib pajak, waduh ini gimana nih? Akhirnya ya gimana harus lapor SPT tahunan dulu. Kalau sudah lapor SPT baru itu keluar gitu. Barang itu bisa diekspor. Nah itu kejadian-kejadian kayak gitu bisa bisa kita antisipasi. Maksudnya wajib pajak bisa antisipasi bahwa kita harus memenuhi kewajiban perpajakan kita dengan baik dan benar. Agar nantinya usaha kita juga bisa berjalan dengan lancar. Menghambat bisnis jadinya. Jadinya kan menghambat juga gitu. Jadi biaya juga rugi kan. Dua kali rugi. Barang tadi tidak bisa dikeluarkan, kemudian denda dari pelabuhannya ya. Nah, kita mengurus secara gesak-gesakan juga akan mengeluarkan biaya yang cukup tinggi begitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kembali kami ingatkan kepada kawan-kawan ya, para wajib pajak untuk segera membenahi ya laporan perpajakannya untuk OP di deadline tanggal 31 Maret 2022 dan untuk badan itu tanggal 30 April 2022 ya, dengan terlebih dahulu membuat laporan keuangannya. Oke. Mungkin untuk HPP ya, untuk masyarakat untuk benar-benar tahu pemberlakuan kebijakan undang-undang tadi Pak. Jadi harus undang-undang HPP ini memang seperti halnya undang-undang Omnibus Law tapi khusus untuk perpajakan. Jadi mengatur banyak hal terkait dengan nantinya NPWP berubah menjadi NIK. Terus ada tarif PPh yang berubah. Ada tarif yang PPh yang turun, ada yang naik. Ada yang PPN naik. Dan juga ada nantinya ada namanya pajak karbon ya, ini baru. Jadi baru akan dimunculkan pajak karbon. Ini semata-mata kita untuk mengantisipasi perubahan iklim. Jadi kita berperan, pemerintah berperan mengurangi emisi karbon dengan cara kita menerbitkan adanya pajak karbon. Jadi khusus untuk nantinya wajib pajak yang mengeluarkan emisi karbon yang tinggi. Tapi tidak semuanya. Apakah nanti knalpot ini mengeluarkan karbon dipajakin? Jadi tidak semuanya. Jadi ada peta jalan karbonnya. Jadi nanti yang pertama di tahun 2022 ini yang akan dikenakan adalah untuk PLTU batubara karena emisi karbonnya yang sangat tinggi. Maka yang pertama yang akan dikenakan adalah untuk PLTU batubara. Untuk pabrik-pabrik juga ya yang mengeluarkan. Jadi nanti akan peta jalannya akan dibuat oleh kementerian terkait industri mana aja yang akan dikenakan. Namun juga di sini kita memacu. Jadi memacu wajib pajak untuk mengurangi emisi. Jadi kalau wajib pajak bisa mengurangi emisi di bawah standarnya, izinnya bisa dijual belikan.
Jadi kalau dia bisa spama emisinya standarnya 10.000 karbonnya, ternyata dia karbon yang dihasilkan, emisi karbon yang dihasilkan hanya 8.000. Atas izin 2.000-nya itu bisa dijual ke wajib pajak yang mengeluarkan karbon lebih. Makanya nanti juga pastinya akan diatur nantinya ada namanya pasar karbon gitu. Oke, dan tentang HPP ini mungkin akan kita bahas di lain kesempatan Pak, karena ini cukup banyak item-itemnya yang perlu diberikan penjelasan juga nih kepada masyarakat kita agar tidak kaget gitu. Maka semalam 10%. Maka semalam ini. Ini belum lah. Karena jadi pemberlakuan pajak ini yang benar-benar waktunya harus diingat masyarakat. Maka aku bisa duitnya ini aja. Boleh butang masih sisanya. Iya, jadi seperti itu ya, masyarakat Kabupaten Tanah Laut, khususnya para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM, khususnya lagi sahabat Inspirasi Pagi, ya, beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Kepala KP2KP Plehari ya tentang SPT tahunan orang pribadi badan yang saya kira sudah memberikan penjelasan panjang yang lebar detail, yang detailnya. Namun ya bagi sahabat Inspirasi yang masih belum memahami atau ada hal-hal yang ditanyakan nih, malu nih bertanyanya di sini gitu ya. Oke, silakan. Atau kesadarannya masih kurang ya. Garis besar. Silakan di WA-nya tadi disebutkan Mbak Nisa, di WA-nya, kemudian di aplikasi online yang ingin lapor tadi silakan disebutkan. Oke. Bagi pendengar Radio Tuntung Pandang FM yang ingin langsung berkonsultasi ke KP2KP Plehari, bisa melalui WA kami yaitu di nomor 0812 5806 6401. Jadi bagi yang mungkin jauh-jauh ya ini ya Bunda ya, betul. Mungkin kayak Kintab, Jorong, betul, yang memakan waktu lama untuk ke Plehari. Iya, tidak ada kendaraan betul lagi. Sekali. Jadi bisa menghubungi WA yang sudah saya sebutkan tadi. Dan bagi yang ingin laporan SPT, itu bisa langsung mengakses djponline.pajak.go.id. Begitu. Jadi bisa dilakukan di rumah, dan kalaupun menghadapi hambatan atau kendala bisa menghubungi WA yang sudah saya sebutkan tadi. Iya, betul. Jadi sudah banyak sekali ya upaya-upaya dari KP2KP khususnya dari perpajakan nih untuk membantu sahabat-sahabat Inspirasi masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk membayar, untuk menjadi orang yang taat pajak. Begitu. Ya, jadi betul sekali. Tidak ada alasan lagi. Karena semuanya itu dari rakyat untuk rakyat. Betul sekali. Dari mana kita bisa membangun ya kalau pajak kita ternyata tiang-tiangnya nggak bayar ya, tidak terpenuhi begitu ya. Jadi kita sebagai warga negara jangan hanya menuntut untuk mengecap pembangunan yang nyaman atau menuntut infrastruktur jalan nih rusak tarus. Ya Anda sendiri bukanlah orang yang bijak untuk membayar pajak dengan teratur dan sesuai dengan ketentuan seperti itu ya. Mas Ferry, ternyata waktu kebersamaan kita di Ruang Inspirasi pagi hari ini sudah berada di penghujung, dan itu tandanya kita harus mengakhiri Inspirasi pagi ini Pak di edisi Senin 28 Maret 2022. Statement closingnya nih Pak Apri, silahkan. Ya, terima kasih Bunda Nelly, Bang Ferry, dan ini di akhir ujung di Maret ini kami mengingatkan pada semua wajib pajak untuk orang pribadi khususnya untuk segera lapor SPT tahunan. Bisa lapor langsung ke KP2KP Plehari atau melalui online, dan kami pun kalau ada acara Manunggal Tuntung Pandang kami ikut berpartisipasi dengan pemerintah daerah membuka layanan di desa-desa. Mungkin itu, silahkan pada para pendengar Radio Tuntung Pandang untuk bisa
berpartisipasi dengan melaporkan SPT tahunannya dengan baik dan benar. Gitu. Terima kasih Bunda Nelly dan Bang Ferry. Siap.